Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dalam video learning mata kuliah biokimia bersama saya Siti Nur Aisyah. Pada video learning kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai enzim, tapi kali ini fokusnya adalah pada faktor-faktor yang menentukan kinerja enzim sebagai katalisator. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita ke slide berikutnya. Nah, reminder dari video learning sebelumnya, kita harus ingat bahwa enzim hanya bisa bekerja, hanya bisa melakukan katalisis jika sudah berhasil bertemu dan berikatan dengan substrat yang sesuai. Karena kalau misalnya tidak ada substratnya, maka tidak akan ada yang diubah jadi produk. Nah, jadi memang benar-benar harus klop. Kelihatannya gampang, tapi ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu teman-teman, karena ada syarat dan ketentuan yang dibutuhkan agar enzim dan substrat itu bisa bersatu. Nah, penasaran apa aja syaratnya? Yuk kita next ke slide berikutnya. Secara garis besar, ada 3 syarat dan ketentuan atau terms and condition yang akan mempengaruhi hubungan enzim dengan substratnya. Pertama, ada suhu, di mana suhu akan menentukan stabilitas bentuk sisi aktif enzim sehingga menentukan kesiapan sisi aktif untuk bisa berikatan dengan substrat. Yang kedua adalah tingkat kemasaman atau yang kita kenal dengan pH. pH yang tepat akan mempertahankan ikatan hidrogen yang ada pada sisi aktif enzim dan menjaga stabilitas dari struktur 3 dimensi dari enzim, sehingga struktur ini kemudian akan memungkinkan ikatan yang lebih fit dengan substratnya. Dan yang berikutnya adalah konsentrasi enzim atau substrat, di mana indikator ini akan mempengaruhi jumlah ketersediaan, baik itu enzimnya atau substratnya selama proses katalisis berlangsung. Nah, mari kita lihat dengan lebih detail ke masing-masing syarat dan ketentuan tadi. Bagaimana suhu bisa mempengaruhi hubungan enzim dengan substratnya? Seperti yang kita lihat pada grafik ini, terlihat bahwa ketika suhu mencapai kondisi tertentu, sebelum mencapai sisi atau suhu optimum dari enzim, maka akan memicu lebih banyak terjadinya collision. Nah, collision ini adalah proses pertemuan antara enzim dan substrat yang memungkinkan enzim kemudian bisa berikatan dengan substratnya. Hingga kemudian temperatur atau suhu akan mencapai titik optimumnya di mana enzim bekerja dengan sangat baik pada suhu optimum ini. Misalnya kalau pada manusia, kebanyakan enzim bekerja pada suhu optimal di rentang 37–40 derajat Celcius. Nah, bentuk sisi aktif enzim ternyata akan menjadi tidak stabil ketika sudah melebihi suhu optimumnya, seperti yang kita bisa lihat pada grafik ini. Ketika melewati angka 37 derajat Celcius, terjadi penurunan yang signifikan pada laju reaksi yang mengindikasikan bahwa ternyata enzimnya sudah tidak lagi berfungsi dengan cukup baik, karena ternyata terjadi perubahan bentuk sisi aktif yang signifikan ketika suhunya terlalu tinggi, yang kemudian kita kenal dengan istilah denaturasi. Dan pada kondisi ini, substrat tidak akan mungkin bisa cocok dengan sisi aktifnya, sehingga tidak mungkin terjadi ikatan antara sisi aktif enzim dengan substratnya. Dan kalau enzim sudah terdenaturasi, pada kondisi ini akibat paparan suhu yang terlalu ekstrim tingginya, maka enzim kemudian tidak akan dapat digunakan lagi meskipun suhunya diturunkan. Bagaimana dengan pH? Nah, kita akan lihat lagi di sini di grafik ini. Seperti yang kita bisa lihat, grafik optimum pH itu agak sedikit berbeda dengan grafik pada suhu.
Meskipun pengaruh pH dan suhu terhadap bentuk sisi aktif enzim itu hampir mirip ya. Jadi kita bisa lihat di sini ketika pH terlalu rendah, maka laju reaksi juga akan turun, tapi ketika pH kelewat tinggi melewati pH optimum, maka juga laju reaksi akan menurun juga. Jadi kita bisa indikasikan bahwa pada pH-pH yang rendah, terlalu rendah, atau terlalu tinggi, ternyata fungsi enzim tidak berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan ketika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, terjadi perubahan pada bentuk sisi aktif juga, karena adanya pemutusan atau kerusakan pada ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen pada protein atau pada enzim tersebut menjadi terganggu stabilitasnya sehingga terjadi perubahan bentuk sisi aktif. Nah, hanya saja pada kondisi pH yang ekstrim atau pada kondisi pH yang melebihi atau kurang dari pH optimum yang dibutuhkan enzim, perubahan sisi aktif itu ternyata terjadi lebih perlahan. Tidak sesignifikan atau sedrastis yang terjadi ketika suhu itu terlalu tinggi. Nah, jadi karena perubahan yang signifikan itu terjadi pelan-pelan, enzim akan punya kemungkinan mengalami penurunan kapasitas sebagai katalisator secara perlahan karena substratnya masih nempel tapi tidak terlalu fit sehingga kemampuan katalisnya pun juga akan ikut terpengaruh dan biasanya cenderung menurun, tidak seefektif ketika ikatannya benar-benar perfectly fit dengan substrat dan sisi aktif enzimnya. Nah, selain itu, ternyata setiap enzim itu punya pH optimum yang beda-beda. Ya, pada manusia sendiri sejumlah enzim yang bekerja di perut ya di lambung kayak pepsin itu biasanya menuntut pH optimum yang justru lebih rendah ya, bisa di pH asam, pH 2, pH 3 ya. Tapi sedangkan kalau pada saliva, amilase yang dihasilkan di kelenjar saliva kita itu justru lebih ke arah netral. Jadi 7, 6,5. Tapi kalau misalnya yang bersifat basa seperti tripsin, maka dia akan punya optimum pH pada pH-pH basa seperti pH 8, pH 9, sampai pH 9,5. Nah, secara ilustrasi, ini adalah gambaran ketika pH dan suhu berkonspirasi dalam menentukan hubungan antara sisi aktif enzim dan substratnya. Ya, jadi kalau misalnya dalam kondisi normal, ya ketika ada sisi aktif enzim atau enzim dengan sisi aktif seperti ini modelnya, kemudian substratnya seperti ini bentuknya, maka ketika kondisinya normal, maka akan terjadi reaksi, ya akan terjadi penempelan, kolisi dalam bentuk yang sempurna sehingga proses katalisis juga bisa berlangsung secara normal ya sampai akhirnya menghasilkan produk. Tapi ketika sisi aktif enzim ya atau kondisi yang terjadi atau berlangsung selama proses katalisis itu terjadi ternyata mengalami peningkatan suhu ataupun pH yang ekstrim, peningkatan atau malah penurunan, maka ternyata akan terjadi proses seperti ini, adik-adik sekalian. Ya, jadi bentuk sisi aktifnya itu malah jadi nggak karuan. Ya, karena tadi ada proses denaturasi, ada proses pemutusan ikatan hidrogen, sehingga kemudian mengubah bentuk 3D dari enzim, ya, dan itu ternyata mengubah ke sisi aktifnya. Jadi sisi aktifnya yang harusnya seperti ini malah menjadi nggak karuan kayak gini. Nah, ketika sudah begini, otomatis ini nggak fit lagi. Nah, ketika dia sudah tidak fit, tidak bisa nempel, otomatis tidak terjadi proses katalisis. Nah, kemudian kita masuk ke terms and condition yang ketiga, yaitu konsentrasi jumlah substrat, konsentrasi atau jumlah dari substrat ataupun enzim terhadap kinerja enzim dan laju reaksi. Ya, sederhananya seperti tadi kita sudah paparkan sebelumnya, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa
substrat dan enzim itu harus menempel, harus berikatan supaya proses katalisis terjadi. Nah, jika jumlah substrat banyak, enzimnya sedikit, maka peluang menempelnya juga akan lebih besar. Ya, karena enzim ini ternyata punya karakteristik, teman-teman. Jadi, enzim itu hanya bisa berikatan dengan substratnya satu kali. Ya, selama proses katalisis berlangsung. Jadi dia tidak kemudian berikatan dengan banyak substrat, tidak, tapi hanya sekali saja. Ya, makanya ketersediaan substrat juga akan berpengaruh terhadap laju reaksi, karena kalau jumlah substratnya banyak, sisi aktif jadi punya lebih banyak peluang untuk bisa menempel dengan substrat, sehingga proses katalisis akan berlangsung dengan laju yang lebih tinggi. Nah, tapi ketika jumlah substrat mulai menipis, ya, tapi jumlah enzimnya masih banyak, maka kemungkinan akan terjadi posisi stagnan. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini kalau substrat melimpah, peluang penyatuannya otomatis meningkat antara enzim dan substrat. Tapi kalau misalnya substrat sudah mulai habis, laju reaksinya stagnan, karena ada enzim-enzim yang kemudian nganggur, ya, karena tidak mendapatkan substrat. Nah, begitu juga jika kita balik kondisinya. Ketika jumlah enzimnya banyak, tapi jumlah substrat yang mungkin terbatas. Itu juga akan memiliki grafik yang hampir mirip dengan grafik konsentrasi substrat ini. Nah, berikut adalah ilustrasi mengenai bagaimana proses enzim untuk bisa mencari substrat yang cocok. Ya, jadi dalam kondisi kalau misalnya enzimnya ada 3, kemudian substratnya sedikit, nah ini ketika situasinya seperti ini, kemungkinan terjadi collision atau penempelan itu ya terbatas, ya, karena jumlah substratnya itu sedikit. Ya, meskipun ini sama-sama 3, tapi kalau posisinya tidak berdekatan, itu enzim tidak bisa mengenali bahwa di situ ada substratnya. Ya, tapi kalau ketika enzimnya 3, dikasih substratnya sampai 15, sampai 10, maka otomatis proses collision, ya, penyatuan antara enzim dan substrat juga akan lebih besar peluangnya, sehingga akan meningkatkan laju reaksi dari metabolisme yang sedang dikatalis. Nah, berdasarkan aktivitas enzim, kita kemudian bisa menghitung laju reaksi, di mana di sini kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Ya, jadi ada rumus laju reaksi yang dihasilkan dari jumlah produk yang dihasilkan dari katalisis enzim yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh satu enzim untuk menghasilkan produk sejumlah itu. Nah, dari sini ketika kita menggunakan rumus ini, kita bisa menentukan laju reaksinya seberapa cepat. Ya, jadi nanti satuannya adalah volume ataupun ya biasanya volume per satuan waktu. Ya, apakah itu menit ataukah itu detik. Nah, mari kita lihat salah satu contoh soal. Nah, jika enzim A menghasilkan 100 cm gas nitrogen dari reaksi berdurasi 300 detik, hitunglah berapa laju reaksi yang dihasilkan dalam satuan cm kubik per menit. Nah, jadi di sini kita harus pecahkan dulu ya, kita harus pisah-pisahkan dulu. Informasi yang sudah diketahui adalah jumlah produk yang dihasilkan adalah 100 cm kubik. Waktu yang dibutuhkan sekitar 300 detik. Yang akan kita cari atau kita hitung adalah laju reaksi dalam satuan cm kubik per menit. Kalau begitu, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. 100 cm kubik dibagi dengan 300 detik. Tentu tidak, ya teman-teman harus ingat yang diminta adalah satuan menit, sehingga kita perlu mengkonversi dari detik ke menit. Nah, 300 detik sama dengan 5 menit. So, 100 cm kubik akan kita bagi dengan 5 menit, sehingga hasilnya menjadi 20 cm kubik per menit. Nah, ini adalah cara untuk menghitung laju reaksi berdasarkan aktivitas enzim.
Nah, sekian video learning kali ini. Ini ada salah satu ilustrasi yang lucu sekali, ya. You are the substrate to my enzyme. So romantic. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua dapat mengambil manfaat dari video learning kali ini. Dan feedback, komen, saran, masukan sangat welcome. Silahkan adik-adik atau teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video learning kali ini. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.